Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rapat bisnis dan pembuatan laporan. Sebelumnya perkenalkan, untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Win Winarni 1801010002. Maaf itu terjadi salah ketik. Yang kedua ada Nasir Hayuning Tias NPM 1801010042 dan Hari Prasetyo NPM 1801010019. Rapat bisnis. Rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat pada umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin, misalnya membahas perkembangan penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian ke suatu daerah, dan menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Rapat bisnis berbicara tentang kegiatan bisnis dan tujuan penyelenggaraannya berorientasi pada bisnis dan pada akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Rapat non-bisnis, tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial, kemasyarakatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan rapat bisnis ada sekitar 5 tujuan, yaitu yang pertama berbagi informasi, yang kedua memotivasi peserta, yang ketiga penjajakan ide atau gagasan, yang keempat evaluasi ide atau gagasan, yang kelima pengambilan keputusan, dan yang keenam membuat dokumen. Jenis-jenis rapat bisnis. Pengarahan atau briefing. Rapat bisnis di mana pimpinan rapat hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Biasanya dilakukan secara rutin atau insidental. Yang kedua ada rapat konsultan. Rapat yang dimaksudkan untuk berbagi informasi dari satu orang kepada yang lain, membantu peserta rapat dalam menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan, dan untuk mendengarkan ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat. Rapat komite. Pertemuan sekelompok orang dengan latar belakang profesi yang berbeda dengan tujuan memutuskan atau menyelesaikan masalah tertentu dengan voting. Setiap kelompok memiliki otoritas, kompromi, dan solusi. Rapat dewan. Pertemuan sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda dengan tujuan memutuskan atau menyelesaikan masalah tertentu dengan mencari konsensus bersama dan menghindari voting. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tias. Silahkan Mbak Tias. Selanjutnya, perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik tentu akan mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis. Pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Laporan bisnis. Menurut Herta A. Murphy, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Hemstreet, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Tujuan penting pembuatan laporan bisnis yang pertama yaitu untuk mengetahui informasi aset. Aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan.
Yang kedua, mengetahui jumlah modal. Modal adalah sebuah hal yang penting dalam bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi, ini menjadi salah satu faktor penting yang digambarkan dalam sebuah laporan keuangan. Yang ketiga, arus kas. Ini juga akan menggambarkan bagaimana pengelolaan arus kas, apakah masih kurang stabil, tidak memadai, dan bahkan berjalan dengan lancar. Setiap pelaku yang melakukan tindakan ekonomi pastinya membutuhkan rincian mengenai arus kas tersebut. Dan yang keempat, alat pertanggungjawaban pihak manajemen ini akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk pertanggungjawaban manajemen. Yang kelima, sebagai alat pertimbangan pemilik perusahaan, tidak ada hal yang selalu mulus. Begitu juga yang terjadi dalam sebuah keuangan perusahaan. Ketika hal-hal tersebut menjadi lebih buruk atau bahkan lebih baik, sang pemilik harus melakukan tindakan. Salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan di perusahaan dalam sebuah periode adalah laporan keuangan ini. Yang keenam, pencapaian target manajemen. Walaupun pihak manajemen adalah yang bertanggung jawab membuat dan melaporkan laporan ini, namun ini juga menyangkut tujuan pembuatannya tersebut, di mana pihak manajemen yang nantinya akan mengetahui apakah target mereka tercukupi atau tidak di periode tersebut. Yang ketujuh, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Untuk bisa menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan, tentu diperlukan modal dan berupa saham. Jadi, pemegang atau pemilik saham yang berkontribusi berhak mengetahui bagaimana perkembangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Yang kedelapan, bahan evaluasi kreditur. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi. Para kreditur juga akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Para kreditur sangat perlu untuk bisa melakukan penilaian pada kelancaran dan bagaimana alur arus kas. Ini berlaku untuk memprediksi apakah keuangan yang ada bisa lancar dan mencukupi untuk pembayaran cicilan pinjaman. Kreditur tentunya tidak akan sembarangan memberikan kredit pinjaman jika pelaporan yang terjadi dalam perusahaan tersebut tidak jelas atau jika arus kas yang ada dinilai tidak baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Heri. Saya mau melanjutkan persiapan menulisan laporan bisnis. Persiapan yang dilakukan sebelum menulis laporan bisnis antara lain: 1. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. 2. Pertimbangan siapa yang akan menerima laporan. 3. Menentukan ideal atau gagasan. 4. Mengumpulkan bahan yang diperlukan. 5. Menganalisis dan menafsirkan data. 6. Mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir, bagian pokok laporan bisnis. 7. Paduan. 8. Isi atau tes. 8. Penutup. Membuat topik-topik atau kriteria. 10. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. 11. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. 12. Menjelaskan proses-proses atau prosedur. 13. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. 14. Menyusun urutan tingkat familiaritas. 15. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. Pemecahan masalah. Cara menyusun teks laporan bisnis. Kesimpulan, rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat
baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun di kantor. Untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, sedangkan laporkan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memiliki tujuan yang jelas dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.